Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azhaba 'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur, allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap manusia yang beriman kepada Allah pasti mendambakan di akhirat nanti masuk surga. Ada hamba Allah yang hanya sekedar mendambakan tapi tidak direalisasikan dengan amalan, dan ada yang memang betul-betul mengejar dengan menampakkan betul amalan-amalan dia kerjakan dengan penuh kesungguhan. Mulai dari amalan wajib dia tertibkan, amalan ibadah sunnah, amalan sunnah, ibadah sunnah dia tingkatkan. Dia berusaha agar nanti ketika di akhirat Allah berikan derajat yang tinggi di surga. Kita akan membahas tentang orang yang bersungguh-sungguh dalam menginginkan masuk surga, selamat dari neraka. Kita semuanya insya Allah sudah memahami bahwa di akhirat nanti proses untuk masuk ke dalam surga ada tahapan-tahapan. Ada timbangan amal, pengecekan amal dengan diperlihatkan buku catatan amal dan ditimbang amalnya juga. Kemudian sebelumnya ada kumpul di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari kubur, lalu ada melewati titian di atas neraka jahanam, itu yang sangat menegangkan sekali. Lalu akhirnya minum telaga Kausar, bisa masuk surga. Itu proses yang kurang lebihnya normal akan dialami oleh semua orang. Semua orang yang betul-betul ingin masuk surga, selamat dari neraka. Dia benar-benar beriman kepada Allah dan tidak syirik pada Allah sedikit pun. Bahasan kali ini yang ingin saya ketengahkan adalah tentang ada umatnya Nabi yang nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa proses yang demikian. Tanpa proses yang demikian. Tidak diberitahu tapi siapa orang-orang itu. Nah, nanti kita akan membahas gimana caranya agar kita termasuk orang yang itu. Saya baca dulu suatu hadis dalam hadis Tirmizi, sabda Nabi yang berbunyi, wa'adani Rabbi ayudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wala azabah. Kata Nabi, Allah berjanji kepada saya untuk memasukkan umat saya sebanyak 70.000 orang ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisaban dan tanpa mampir ke dalam neraka. Ini sangat menarik. 70.000 orang dari umatnya Nabi. Mungkin kalau kita lihat jumlah dari sekian banyaknya umatnya Nabi, sedangkan Nabi mengatakan dijanjikan hanya 70.000 ya. 70.000, apa mungkin kita termasuk? Jangan-jangan itu hanya di kalangan para sahabat saja,
orang-orang iman yang hidup menjumpai Rasulullah SAW. Kemungkinan kita tidak kali ya. Mungkin ya terbersit ada di dalam benak kita demikian. Tapi ternyata sabda Nabi itu belum selesai. Beliau tambahkan ma'akuli alfin sab'una alfan wa salasu hasayatin min hasayatihi. Hadis Tirmizi. Bersama setiap 1000 dari 70.000 itu, Allah juga masukkan 70.000 orang. 70.000 orang, dan Allah mencauk 3 caukan. 3 caukan atau 3 ambilan dengan caukannya Allah kepada orang-orang yang Allah pilih juga. Jadi yang utamanya tadi 70.000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisaban dan tanpa ada mampir siksa. Nah, dimasukkannya ini tidak langsung 70.000 orang, tapi bertahap. 1000, 1000, 1000. Berarti sampai 70 kali. 70 kali. Nah, ketika Allah masukkan 1000 ke dalam surga itu tanpa hisaban dan tanpa ada didahului dengan siksa, Allah juga masukkan 70.000 orang. Allah masukkan 70.000 orang. Lalu Allah masukkan lagi 3 caukan orang. Dengan caukannya Allah masuk surga. Tidak terhitung berarti. Kalau yang 70.000-nya plus 1000, 1000 plus 70.000 itu terhitung. Jelas 71.000. Tapi yang 3 caukannya itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian masuk lagi 1000 yang kedua nih. 1000 kedua, Allah ambil 70.000 lagi orang dari selain yang 70.000 utama ya. Kemudian Allah ambil lagi 3 caukan. Begitu seterusnya sampai ambilan yang ke-70 sampai selesai. Kalau kita lihat hadis tersebut, menurut Anda kira-kira apakah kita ada kemungkinan masuk ke dalam yang 70.000 yang menyertai 1000 atau yang 3 caukan itu yang menyertai 1000 dan 70.000 itu? Kalau menurut saya ada kemungkinan. Sangat besar kemungkinan kita walaupun hidup tidak menjumpai Rasulullah SAW, tapi berpeluang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisaban dan tanpa mampir dulu ke neraka. Saya sudah pernah bahas bahwa kalau mampir dulu ke neraka itu minimal 30 juta tahun. Kita tidak mau yang itu. Tanpa hisaban, tanpa mampir siksa. Ini dahsyat ini luar biasa. Nah, kira-kira apakah mungkin orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah masuk surga seperti tadi, itu dalam kehidupannya ibadahnya biasa-biasa saja? Oh, tentu tidak. Rasulullah SAW itu juga pernah bersabda, inilam arokal janati nama tolibuha walakan nari nama haribuha. Saya tidak berpendapat orang yang ingin masuk surga itu dengan santai-santai saja, tidur-tidur santai-santai. Dan saya juga tidak berpendapat orang yang ingin terhindar dari neraka juga dengan santai-santai saja. Tidak ada usaha yang masif, usaha yang lebih untuk dia meraih surga, derajat yang tinggi dan terbebas dari neraka. Jadi harus ada. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, bagaimana mungkin saya ini sekarang bisa santai-santai, sedangkan sahibul qarni, malaikat Israfil, pemilik trompet, pemilik sangkakala, itu sudah mengemut trompet. Itu lebih dari 1400 tahun yang lalu dari zaman sekarang. Aja Nabi sudah menyabdakan bahwa sahibul qarni sudah mengemut trompetnya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Karena memang sudah siap, malaikat Israfil sudah siap. Sewaktu-waktu diperintah oleh Allah untuk meniup, beliau tidak mencari-cari lagi trompetnya, ya tinggal meniup saja. Jadi Nabi nggak bisa santai. Apalagi di era kita, harusnya lebih tidak santai lagi, lebih semangat, lebih berusaha keras untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Terutama kita berharap tanpa hisaban dan tanpa didahului dengan siksa. Berarti tentunya kita perlu memprioritaskan urusan akhirat. Diawali dengan kita berusaha
mengutamakan dan menertibkan sholat 5 waktu. Jika sholat 5 waktu kita bisa tertib, baik waktunya, baik itu kekhusyuannya, tumakninahnya, insya Allah untuk yang lain juga akan mengikuti. Karena sholat 5 waktu itu pondasi. Jika sholat 5 waktunya benar, untuk membenahi ibadah-ibadah yang lainnya akan lebih mudah. Tapi kalau sholat 5 waktunya sudah tidak benar, sudah tidak tertib, maka untuk membenahi ibadah yang lainnya sepertinya tidak mungkin. Karena yang wajibnya saja yang nanti akan ditanya oleh Allah pertama kali tidak dia tertibkan, tidak dia benahi. Bagaimana dia mau membenahi ibadah-ibadah yang lainnya? Dan di samping mempersungguh dalam ibadah, meningkatkan ibadah, ternyata juga Rasulullah SAW itu memberitahu kepada kita umatnya ada amalan-amalan yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga dan bebas dari neraka. Di antaranya adalah dengan kita mengucapkan kalimat di pagi hari dan di sore hari. Bisa dikatakan zikir pagi dan petang boleh. Jadi kalimat ini dibaca sebanyak 4 kali, maka akan membebaskan diri kita dari api neraka. Jika dibaca pagi, kita dibebaskan dari api neraka sampai sore. Jika dibaca sore, begitu pula sebaliknya, dibebaskan dari api neraka sampai pagi. Apakah kalimat itu? Nabi mengatakan, barang siapa yang mengatakan Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Mengucapkan kalimat itu di pagi hari. Kalau bacanya satu atau bacanya sekali, maka 1/4 badannya terbebas dari neraka. Kalau bacanya 2 kali, separuh badannya terbebas dari api neraka. Baca 3 kali, 3/4 badannya terbebas dari api neraka. Baca 4 kali, 4/4 badannya, maksudnya seluruh badannya terbebas dari api neraka. Dibaca pagi. Nanti waktu sore baca lagi. Kalau tadi itu artinya Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya saya di pagi hari ini ushiduka, mempersaksikan kepada engkau, wa ushidu hamalata arsyika, dan saya persaksikan kepada malaikat pemikul ars engkau, wa malaikataka, dan saya persaksikan kepada malaikat-malaikat engkau, wa jami'a khalqika, dan kepada seluruh makhluk engkau saya persaksikan. Bunyi persaksiannya adalah anaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali engkau, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Itu pagi hari. Kalau sore hari, Allahumma inni asbahtunya diganti dengan Allahumma inni amsaitu. Yang lainnya sama. Jadi hanya asbahtu diganti amsaitu. Dibacanya 4 kali juga jika ingin seluruh badan kita bebas dari api neraka dari sore sampai pagi. Jadi bunyinya kalau di sore hari, Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Bacanya 4, karena kalau kita baca hanya sekali saja di sore hari 1/4 badan, baca 2 setengah badan yang bebas dari api neraka, baca 3 3/4, baca 4 baru seluruh tubuh. Insya Allah dengan kita merutinkan kalimat tadi, pagi 4 baca, sore juga baca 4, insya Allah Allah akan berikan kita ilham-ilham yang barokah, ilham-ilham yang akhirnya menggerakkan tubuh kita ini, entah itu gerakan badan ataupun gerakan lisan, untuk menggapai derajat yang tinggi di surga. Karena kalau Allah nggak berikan izin, nggak akan bisa, walaupun ada niat. Tadi di awal saya sudah ungkapkan bahwa semua orang iman mendambakan masuk surga, tapi tidak semua orang iman berusaha secara masif. Masih ada yang santai.
Masih ada yang santai. Kenapa? Karena memang Allah belum menggerakkan dia. Allah tidak gerakkan dia. Nah, dengan kita berusaha merutinkan membaca kalimat tadi, maka secara dalil tubuh kita bebas dari api neraka selama 24 jam. Berarti Allah akan gerakan tubuh kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kita akan terbebas dari api neraka dan otomatis masuk ke dalam surga. Jika semakin sering kita membaca, setiap hari kita jadikan rutinitas, harapannya adalah Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul menghizibkan, merutinkan banyak amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga, sehingga nantinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi ini, masuk surga dari umatku, kata Nabi, dijanjikan oleh Allah tanpa hisaban dan tanpa siksa. Entah itu termasuk 70.000 yang awal, yang utama, atau 70.000 yang menyertai 1.000, atau yang termasuk dalam caukan. Dimanapun kita, jika berada di antara 3 itu jelas sangat beruntung. Mudah-mudahan Anda dan saya termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.